Baik, kita lanjutkan ke pembahasan terakhir ya di pertemuan 3 ini, yaitu pengaruh suku bunga terhadap utang. Oke, suku bunga itu merupakan faktor utama ya yang bisa mempengaruhi besar kecilnya atau cepat lambatnya pertumbuhan utang. Jadi pergerakan atau perubahan suku bunga itu nanti mempengaruhi perilaku ya, baik kreditor atau pemberi utang maupun debitur ya. Debitur itu orang yang berhutang. Ya tentu kalau dilihat dari dua sisi tadi ya, nanti pengaruhnya akan berbeda ya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara satu-satu gitu ya, bagi pemberi utang atau debitor, jadi bagi debitor kalau bunganya semakin tinggi ya, maka suku bunga semakin tinggi, maka bagi pemberi utang, bukan debitor ya, kreditor pemberi utang, maka akan semakin menarik ya. Jadi dia akan semakin semangat ya untuk menyimpan uangnya atau memberikan utangan gitu ya sebagai debitor. Tapi dalam hal ini kita akan lebih ke melihat pada pertumbuhan utang dari sisi debitur ya. Dari sisi debitur, yang tadi sebelumnya dari sisi kreditor yang memberikan utang, sekarang kita akan lebih memfokuskan dalam hal ini untuk utang itu pertumbuhan utang dari sisi penerima utang ya, atau orang yang berhutang atau debitur. Jadi kalau semakin tinggi suku bunga, berarti kan semakin besar ya beban pengembalian yang harus dibayarkan oleh yang berhutang ya. Nah, sehingga nanti orang akan berkurang ya minatnya untuk mengambil utang tersebut gitu ya. Tapi sebaliknya kalau suku bunganya semakin kecil, maka nanti pertumbuhan utang itu akan semakin tinggi ya, sehingga dalam hal ini terkait utang dengan suku bunga itu berbanding terbalik. Jadi suku bunga besar, semakin besar, maka perkembangan atau pertumbuhan utang itu semakin kecil ya. Begitupun sebaliknya. Kemudian ada faktor berikutnya untuk faktor yang mempengaruhi suku bunga ya. Salah satu diantaranya adalah faktor waktu. Semakin tinggi atau semakin panjang waktunya untuk pengembalian atau untuk cicilan, maka suku bunganya semakin tinggi ya. Ini seperti yang misalkan Anda akan alami ketika misalkan Anda mengambil kredit motor begitu ya. Nah, yang 1 tahun dengan yang 2 tahun dan dengan yang 3 tahun kan semakin lama ya, 3 tahun misalkan, maka suku bunganya itu sebenarnya semakin tinggi. Tapi kalau semakin sedikit jumlah tahunnya atau waktu pembayarannya, suku bunganya semakin rendah. Cuman kita mungkin kalau sedikit pendek waktunya ya berat membayarnya gitu ya, karena harus besar kan cicilannya gitu ya. Nah, untuk masa-masa krisis seperti ini ya, maksudnya yang tidak stabil gitu ya, perekonomian yang terganggu karena COVID-19 ini. Nah, bagi yang punya utang ke bank dan sebagainya gitu ya, nah itu bisa ya, kita tuh kalau misalkan kita tidak sanggup membayar sebulan, dulu awalnya bisa sanggup sebulan 2 juta katakan misalkan, sekarang karena masa pandemi gini ya paling sanggup sebulan
sejuta lah misalkan katakan begitu ya. Nah kita sebagai debitur itu sebenarnya bisa ya mengajukan restrukturisasi utang gitu. Jadi nanti waktunya diperpanjang lagi, cicilannya jadi lebih sedikit, lebih kecil. Tapi waktunya lebih panjang. Jadi nanti kebunganya jadi lebih besar ya. Nah itu sih agak bagus. Itu sih lebih baik daripada utangnya tidak terbayar. Oke, selain faktor waktu, ada juga faktor risiko ya. Faktor risiko yang mempengaruhi suku bunga. Ya, nah, ini berbanding lurus ya. Jika risikonya semakin tinggi, maka suku bunganya juga akan semakin tinggi ya. Contoh misalkan di obligasi pemerintah ya, yang risikonya relatif lebih rendah dibandingkan dengan obligasi perusahaan, itu mesti nanti penawaran bunganya obligasi perusahaan yang memiliki risiko lebih tinggi ya, risiko itu dalam artian tidak bisa gagal bayar begitu ya. Maka bunganya yang ditawarkan itu biasanya lebih tinggi gitu. Jadi risiko dengan bunga imbal hasil itu akan berbanding lurus. Selanjutnya kita juga bisa melihat perkembangan suku bunga ya, dari mulai suku bunga deposito 1 bulan, deposito 6 bulan dan 12 bulan. Kemudian obligasi negara 2 tahun, obligasi korporasi 2 tahun. Ya itu semua bisa kita lihat di webnya BI ya. Nah, atau misalkan di webnya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah karena Anda ya terkait dengan keuangan, ini obligasi kan masih dari kaitan dengan keuangan. Ya, jadi mungkin Anda semester ini harus agak sering-sering ya melihat WBI ya, di WBI sana tuh udah komplit banget ya, data mentah gitu dalam bentuk tabel-tabel yang bisa kita lihat ya dan kita akses. Oke, untuk pertemuan 3 saya pikir cukupkan sampai di sini ya. Tugasnya adalah Anda silakan buat resume ya, resumenya boleh pilih salah satu ya dalam bentuk mind map, infografis atau tulis tangan materi ini. Nah, atau misalkan Anda membuat bukan atau ya. Kemudian tugas yang kedua, Anda buat tabel. Nah, tabelnya terdiri dari 2 tabel. Yang pertama tabel pertumbuhan utang Indonesia pada tahun 2008 sampai 2021 ya. Lihat contohnya lihat contoh tabelnya atau format tabelnya, lihat di tabel 1.1 buku obligasi ya. Kemudian untuk mencari sumbernya, Anda cari sumbernya di web OJK atau BI. Kemudian yang kedua, Anda buat tabel perkembangan suku bunga 2008 sampai 2021 ya. Contohnya lihat tabel 1.2 buku obligasi. Oke, sumbernya Anda bisa ambil di OJK atau di BI. Nah, ini tabelnya bagaimana, tulis tangan atau bagaimana, ini tergantung dari resumnya. Ya, kalau resumnya itu pakai tulis tangan, Anda berarti tulis tangan tabelnya. Kalau resumenya pakai mind map, berarti Anda ya boleh pakai aplikasi tabel gitu ya, atau pakai Excel atau bagaimana gitu ya. Pokoknya jadi nanti sesuai gitu dengan di resumenya. Jadi nanti gabung tugas resum dan tabel ini gabung dalam satu file gitu ya. Jadi jangan terpisah. Oke, untuk pertemuan 3 ini cukup sampai di sini barangkali ya. Tapi untuk menandai Anda menonton ataupun menyimak video ini sampai dengan akhir ya, tolong Anda tuliskan di komentar utang ya, utang Indonesia ya, utang Indonesia pada kan yang saya jelaskan, saya kan udah menjelaskan tadi pada periode Januari 2021 ya. Nah, sekarang coba Anda cek di web utang Indonesia setelah periode Januari 2021 ya. Mau itu bulan Februari, mau itu bulan Maret, bulan apa itu terserah. Ya, yang penting Anda tulis di situnya misalkan periode utang kalau misalkan Juli 2021 atau Mei 2021, pokoknya bulan di 2021 selain bulan Januari ya, karena Januari itu udah ditulis tadi.
Oke, itu aja ya, ketik di komentar, dan ketika Anda tahu perintah ini, Anda nggak usah kasih tahu yang lain, karena ini biar bisa membedakan mana yang menonton videonya, mana yang enggak. Sekian dari saya, semoga tetap sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.